Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bang. Sekali lagi sama-sama kita katakan dari awal pujian ini untuk Tuhan. Oh, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bang. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita setiap umat-umat Tuhan, kita kembali sama-sama katakan dari awal pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bang. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bang. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bang. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagi kami. Sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Selamanya Kau hebat bagi. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagi. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Oh, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang kami muliakan. Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu. Haleluya. Layakkan setiap pujian kami malam hari ini Tuhan. Dimanapun setiap umat-umat-Mu berlutut memuji Tuhan, biarlah setiap pujian yang mereka bawakan di hadapan Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu.
Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Inilah setiap pujian kami umat-umat-Mu. Layakkan setiap seruan kami Tuhan. Layakkan setiap pujian kami Tuhan. Mari setiap umat Tuhan, angkat tanganmu bagi Tuhan saat malam hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru Yesus. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Sama-sama kita bangkit berdiri buat Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdian kami, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah pengabdian kami Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, boleh ambil Alkitabnya untuk sama-sama kita baca. Dikatakan begini di dalam Filipi 4 ayat 4, bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah apa? Dekat. Hari ini Bapak Ibu terkasih, kita tahu kondisi zaman, kondisi negara kita atau kondisi dunia sedang membuat setiap orang menjadi takut gitu ya. Saya dapat ayat ini tiba-tiba saya terema gitu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini, tetapi kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu terkasih, bukan masalah kapan Tuhan Yesus datang. Yang menjadi masalah, apakah kita siap kalau Tuhan Yesus datang. Amin. Makanya dikatakan ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin. Amin. Supaya apa Bapak Ibu terkasih? Pada saat Tuhan Yesus mau datang, kondisi saat ini, kebaikan kita sebagai orang percaya dilihat semua orang. Orang yang belum percaya menjadi percaya karena kita, kebaikan hati kita, Kristus terlihat oleh banyak orang. Amin. Amin. Dan di ayat 6 dikatakan apa?
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa? Apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam apa? Di dalam doa dan apa? Permohonan dan kemudian apa? Ucapan syukur. Kalau hari ini engkau takut, kalau hari ini engkau khawatir, dikatakan apa? Bermohon dengan apa? Dengan doa, kemudian apa lagi? Ucapan syukur dan permohonan. Bapak Ibu terkasih, kondisi saat ini mau siapapun Bapak Ibu terkasih, mau negara hebat sekalipun, mau orang kaya sekalipun, mau punya segalanya pun Bapak Ibu terkasih, virus corona belum ada vaksinnya. Kesembuhan virus corona hanya dengan apa Bapak Ibu terkasih? Mungkin orang dunia katakan dengan vitamin, menjaga imunitas, tetap sehat, kita bisa tetap kuat dan sembuh. Tetapi sebagai orang percaya Bapak Ibu terkasih, lebih dari semuanya itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Makanya dikatakan apa Bapak Ibu terkasih? Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Kalau engkau takut, Bapak Ibu terkasih, itu menjadi ketakutan kita. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya takut Tuhan. Tuhan, saya khawatir Tuhan. Tetapi pada saat saya khawatir Tuhan, Tuhan, saya mau berdoa. Dan Tuhan, saya mohon Tuhan, tolong saya. Dan pada saat kita minta mohon kepada Tuhan, dan pada saat kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, respon dari doa dan permohonan adalah ucapan syukur. Amin. Percuma kalau nanti kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, tetapi kita tetap mengeluh. Tetapi kita tidak percaya, kita tetap takut, kita tetap khawatir. Tetapi pada saat kita mengucap syukur, percayalah akan ada sukacita. Amin. Akan ada damai sejahtera. Mungkin pemerintah saat ini menganjurkan kepada kita untuk diam di rumah. Untuk tidak kemana-mana dulu. Mungkin untuk tidak pergi dulu ke mall. Karena memang kalau kita pergi pun ke mall, Bapak Ibu terkasih, saat ini mall semuanya tutup. Gitu. Kalau kemarin saya pergi ke salah satu supermarket di daerah dekat di mana saya tinggal, Bapak Ibu terkasih, semua orang yang ada di supermarket, Bapak Ibu terkasih, kalau dulu orang lihat barang gitu ya, dilihat dulu harganya, dibandingkan lagi. Kalau sekarang enggak. Orang ke mall semuanya buru-buru. Pakai sarung tangan, pakai masker, nggak lihat kanan kiri. Nah, kalau ada nanti yang kanan kirinya atau yang dekat, ada yang bersin, wajib. Atau yang batuk, semua kanan kirinya saling lihat. Jangan-jangan kena virus. Jangan-jangan kena virus. Nah, semuanya serba buru-buru. Semuanya serba ketakutan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita ambil baiknya. Kita ambil hikmatnya. Mungkin dengan kejadian ini Bapak Ibu terkasih, Tuhan mau kita ambil waktu kita berdiam diri di rumah kita masing-masing. Amin. Kita berkumpul dengan keluarga kita. Kita berkumpul dengan mungkin istri kita. Kita berkumpul dengan anak-anak kita. Dan saya percaya inilah waktunya. Pemerintah atau WHO sekalipun Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus belum memprediksikan kapan wabah ini akan berhenti. Tetapi kita sebagai orang percaya, badai pasti akan berlalu. Amin. Badai pasti akan berlalu. Gelombang pasti akan berlalu Bapak Ibu terkasih. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan tetap kuat di dalam badai itu? Siapa yang akan tetap kuat di dalam gelombang itu? Dan sebagai orang percaya kepada Tuhan yang satu-satunya juru selamat, kita harus percaya dan meyakini kepada iman kita sendiri, kita akan melewati gelombang itu. Amin. Kita akan melewati badai itu. Dan saya percaya Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita nggak sendirian. Amin. Kita nggak sendirian. Bala tentara malaikat dari surga akan mengelilingi kita. Tapi jangan juga kita mencobai. Amin. Tetap di rumah. Jangan nanti kita bilang malaikat Tuhan menjagai. Pasti malaikat Tuhan. Tetapi sebagai orang yang bijak, ketika ada bahaya, dia akan berlindung. Amin. Amin. Dia akan berlindung. Dia akan menjaga dirinya.
Ketika ada bahaya di depan, dia berlindung. Bukan artinya kita takut atau kita tidak beriman. Tetapi kita perlu bijak saat ini. Kita perlu bijak saat ini. Bijak untuk apa? Untuk bijak kita bisa melihat ke depan. Untuk kita bijak secara kita berdoa, secara kita bersekutu. Untuk kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bapak Ibu terkasih, jujur secara pribadi, saya hampir sampai hari ini, saya ada sudah 3 minggu ada di Medan. Selama 3 minggu ini Bapak Ibu terkasih, buat saya pribadi, saya tidak tahu buat Bapak Ibu yang sedang menyaksikan atau yang ada di tempat ini, bagaimana perasaan kita hari ini. Bagaimana pikiran kita saat ini? Mungkin kita merasa nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kita bertemu dengan mungkin saudara seiman kita ketemu dari jauh, kita langsung rangkulan. Atau kita langsung salaman. Atau kemanapun kita biasanya kita nyaman. Mau kita pergi ke kantor, mau pergi ke ladang, mau kita ke mall. Di mana-mana rame dan nggak perlu takut. Sekarang ini selama mungkin 3 minggu gitu ya. Kita seperti ada yang mengganjal. Kemana aja nggak enak, kemana aja nggak seneng, kemana aja harus pakai cuci tangan gitu. Dulu kita makan aja nggak perlu cuci tangan gitu ya. Mungkin dulu kita pulang kerja atau pulang keluar kita nggak mandi sehat. Kalau sekarang jangankan nggak mandi gitu ya, kita nggak cuci tangan aja merasa tangan kita penuh dengan virus. Artinya apa Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus? Saat ini memang setiap orang mengalami apa yang namanya tekanan. Tetapi di ayat yang ke-7 Tuhan katakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita untuk kita bisa damai sejahtera, untuk kita bersuka cita. Makanya di ayat 4 dikatakan apa? Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Kenapa? Diulang 2 kali. Supaya apa? Pada saat kita bersuka cita akan ada damai sejahtera. Pada saat damai sejahtera itu ada di dalam pikiran kita dan hati kita. Dan dikatakan begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dikatakan apa? Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam apa? Kristus Yesus. Amin. Yang tidak orang bisa pikirkan, yang orang tidak bisa lakukan, Bapak Ibu terkasih, sebagai orang percaya kita bisa lakukan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memelihara hati kita. Karena ada Tuhan yang mengontrol pikiran kita. Supaya apa? Supaya tidak selalu terus takut. Supaya untuk tidak terus selalu khawatir. Dan bagaimana caranya? Hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya. Dikatakan lagi ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Yang benar. Kalau Bapak Ibu terkasih, pikirannya terus terganggu dengan berita-berita yang Bapak Ibu baca lewat media sosial atau apapun itu, Facebook. Kita takut, tapi sedikit-sedikit kita buka handphone, baca berita. Kita baca update jumlah yang terinfeksi positif corona hari ini bertambah menjadi berapa ratus ribu. Wah, kita semakin takut. Di daerah kita ada yang positif, kita semakin takut. Tetapi di ayat yang ke-8 Tuhan mengajarkan kita, dikatakan apa? Jadi akhir dari apa yang dikatakan di kitab Filipi dikatakan begini, saudara-saudara, semua yang apa? Yang benar. Dan dikatakan apa, Gli? Semua yang apa? Yang mulia. Semua apa? Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya hari ini saya mau katakan Bapak Ibu terkasih, pikirkan dan apa? Lakukan. Pikirkan yang apa? Pikirkan yang benar. Pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis. Jangan pikirkan corona. Kita pikirkan corona saat kita berdoa aja. Amin.
Tapi mungkin saat kita berkumpul dengan keluarga, mungkin waktu nggak ada corona, Bapak Ibu terkasih, kita nggak betah di rumah. Kita lebih betah di warung kopi. Kita lebih betah dengan sahabat-sahabat kita. Nah hari ini kita dipaksa untuk diam di rumah, nggak kemana-mana. Maksud Tuhan supaya apa? Kita berkumpul dengan keluarga. Dan apa? Supaya apa? Di dalam keluarga kita bangun kebenaran. Amin. Kita bangun kemuliaan. Kita bangun keadilan. Buat anak-anak kita adil. Buat istri kita adil. Mungkin tetangga kita adil. Buat pelayanan kita adil. Mungkin hari ini juga Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita secara serentak melakukan ibadah komsel seluruh Cap Kimsey Skala secara online gitu ya. Biasanya dulu kita per hari. Nah kita juga akan tetap berdoa semua situasi akan normal kembali supaya kita bisa kebaktian komsel seperti biasanya. Nah Bapak Ibu terkasih, inilah waktu-waktunya untuk kita memang benar-benar sama-sama pikirkan yang baik. Pikirkan yang patut dipuji. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berpikir supaya Bapak Ibu terkasih, Tuhan mau dengan kondisi keadaan seperti ini Bapak Ibu terkasih, pada saat badai ini berlalu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, semuanya menjadi hidupnya benar di hadapan Tuhan. Semakin disucikan, semakin mulia, dan kelakuannya semakin manis. Amin. Manis didengar, manis dilihat, dan sangat menyenangkan. Amin. Ayat yang ke-9 berkata begini. Dan apa yang telah kamu pelajari? Dalam arti kata lain, dan apa yang telah kamu dengar hari ini? Dan apa yang telah kamu terima hari ini? Dan apa yang telah kamu lihat kepadaku? Lakukanlah itu. Bapak Ibu terkasih, setelah kamu pikirkan, kita pikirkan dari setiap kejadian ini Bapak Ibu terkasih, manusia tidak pernah pikirkan virus corona sampai menyulitkan seluruh negara. Seluruh dunia. Dianggap demam biasa, dianggap hanya penyakit biasa. Mungkin prediksi waktu itu negara-negara maju berkata, mungkin nanti bulan 3 sudah selesai. Tapi saat ini belum selesai juga. Nah Bapak Ibu terkasih, kita saat ini perlu merenungkan apa sih maksud rencana Tuhan atas setiap kejadian ini. Dan Bapak Ibu terkasih, pada saat kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan tentang apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu terkasih, ayo sebagai orang percaya sama-sama kita lakukan. Lakukan yang benar, lakukan yang mulia. Dan dikatakan lagi di kalimat terakhir di ayat yang ke-9 berkata apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai kamu. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang tidak mudah berkata untuk tetap bersuka cita, untuk tetap damai sejahtera dalam kondisi seperti ini. Belum lagi nanti kita bicara tentang ekonomi akan drop. Mungkin toko-toko banyak, mungkin para pengusaha tokonya tutup beberapa bulan, tidak mendapatkan penghasilan. Kemudian mungkin penghasilan tidak masuk, cicilan banyak, ada cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, belum lagi uang anak sekolah. Anak sekolah sementara libur, tapi uang sekolahnya tidak libur. Saya punya 2 anak, kemungkinan bisa libur 1 bulan lebih atau 2 bulan. Saya pikir ketika libur sekolah, anak-anak saya libur, bayar uang kuliah. Ternyata tanggal 10 nanti saya harus bayar uang sekolah. Artinya apa Bapak Ibu? Kondisi kalau kita pikirkan dengan pikiran kita, dengan daging kita Bapak Ibu terkasih, secara manusia kita tidak mungkin bisa berkata damai sejahtera atau bersuka cita. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, ayo anak-anak Tuhan, ayo umatku, kiranya damai sejahtera Tuhan turun kepada kita dan menyertai kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang akan saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, cuma 2, singkat aja. Saya dapat secara perenungan saya, kita perlu pikirkan dan lakukan. Yang pertama poinnya seperti ini, sampai kapanpun kita butuh Tuhan. Amin. Tidak ada satu manusia pun yang super, tetapi hanya Tuhan yang super.
Amin. Saat ini di dunia ini Bapak Ibu terkasih, pada akhirnya nanti semuanya butuh Tuhan. Semuanya akan sujud bertekuk lutut mencari Tuhan. Kalau hanya karena virus corona sudah tidak ada lagi jalan solusi Bapak Ibu terkasih, akan ada hal yang lain lagi, badai yang lain lagi, gelombang yang lain lagi untuk akan kita hadapi. Artinya apa? Kita terlalu kecil, tetapi Tuhan kita terlalu besar untuk menolong kita. Amin. Ya, kita perlu pikirkan dan lakukan Bapak Ibu terkasih bahwa kita butuh Tuhan. Sampai kapanpun kita butuh Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa yang harus kita pikirkan dan yang kita lakukan Bapak Ibu terkasih. Yang kedua, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Amin. Pergi kemanapun kita hari ini Bapak Ibu terkasih, untuk mencari vaksinnya belum ada. Cara sembuh hanya dengan apa? Minum vitamin. Kalau secara medis, menjaga kesehatan. Tetapi kalau sudah mulai kena, makin drop Bapak Ibu terkasih, minta mujizat Tuhan, minta kuasa Tuhan. Tapi satu hal yang penting Bapak Ibu terkasih, kembali kepada Tuhan. Apa yang dimaksud kembali kepada Tuhan? Sujud kepada Tuhan, cari kebenaran Tuhan, berdoa kita setiap hari, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang nantinya akan membawa kita ke dalam damai sejahtera. Saya ada punya cerita Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus sambil menutup sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Satu kali Bapak Ibu terkasih, saya pergi ke sebuah toko mebel atau toko jual sofa tempat tidur. Nah, waktu itu saya berangkat, saya pergi tempat tidur, gitu. Pergi untuk beli tempat tidur. Nah, di sebuah toko ini Bapak Ibu terkasih, kalau kita beli tempat tidur, ternyata biaya ongkos kirim dengan biaya pemasangan itu berbeda. Jadi kalau ongkos kirimnya sekian, biaya pengirimannya sekian. Biaya ongkos kirimnya sekian, biaya pasangnya sekian. Jadi kalau kita mau pasang sampai di rumah kondisi tempat tidurnya sudah dalam bentuk selesai, harus ada biayanya karena ada biaya instalasi pemasangan. Nah, waktu itu saya berpikir begini, cuman hanya tempat tidur, saya bisalah masangnya gampang, akan ada juga buku panduannya. Nah, waktu itu saya sepele karena saya juga merasa terlalu mahal lah biaya untuk pasangnya, belum lagi biaya kirimnya. Udah dikirim aja, saya bayar, kemudian biaya pemasangannya, saya merasa saya bisa, saya pasang sendiri. Nah, waktu tempat tidurnya dikirim ke rumah, sampai di rumah, semuanya diserahkan kepada saya untuk serah terima. Kemudian saya coba untuk mulai pasang. Saya lihat baut-bautnya, saya lihat kemudian material-materialnya untuk dipasang. Nah, Bapak Ibu terkasih, waktu saya pasang 30% tempat tidur itu untuk pemasangan berikutnya, saya mulai bingung. Bautnya yang mana? Ini cara masangnya gimana? Akhirnya saya berpikir nggak selesai-selesai. Terus saya cari buku panduannya juga nggak ada. Saya bingung. Akhirnya Bapak Ibu terkasih, tempat tidur itu nggak terpasang. Dan saya harus telepon lagi tokonya untuk saya minta tolong teknisinya datang ke rumah untuk pasang. Nah, ongkosnya, instalasinya nambah lagi. Kenapa? Di luar dari paketnya karena barang sudah diantar. Jadi kalau barang sudah diantar, harganya beda lagi. Jadi lebih mahal lagi. Saya mengalami kerugian. Awalnya saya sok pintar. Saya pikir gampang, saya pikir bisa. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kita itu butuh firman Tuhan. Kita itu butuh Tuhan untuk menuntun langkah kita. Jangan merasa kita bisa tanpa Tuhan. Gak mungkin kita bisa tanpa Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Seperti Alkitab katakan apa? Firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita dan apa? Terang bagi jalan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat kita jauh daripada Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali kita akhirnya apa? Kita katakan kita orang percaya. Akhirnya apa Bapak Ibu terkasih? Kita buang-buang waktu dalam hidup ini.
Amin. Kita buang-buang waktu seperti harusnya saya harus bisa lebih efisien dalam mengeluarkan uang untuk instalasi pemasangan tempat tidur. Cuman karena saya hitung-hitungan, saya coba untuk saya mengerti, padahal saya belum berpengalaman, saya paksakan, akhirnya apa? Saya buang-buang waktu dan saya harus mengeluarkan uang lebih. Kita merasa kita mampu, akhirnya apa? Kita direpotkan sendiri karena hidup kita sendiri. Kita direpotkan sendiri karena pikiran kita. Kita direpotkan sendiri karena kesombongan kita sendiri. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, pada saat kita berserah kepada Tuhan, saya percaya Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu terkasih, supaya menjadi rema buat kita, menjadi kekuatan bagi kita, dan Bapak Ibu terkasih, ini menjadi perenungan bagi kita. Amin. Setiap kejadian hari ini, pikirkanlah yang baik, pikirkan yang benar, pikirkanlah yang suci, pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang sedap yang didengar, dan lakukanlah apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat firman-Mu yang telah mengajari, menegur, menasihati kami. Untuk kami Tuhan tetap berdoa kepada Tuhan apapun yang kami inginkan Tuhan. Dan kami diingatkan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Oh, terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, yang selalu menguatkan kami. Firman-Mu lah yang selalu menjadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan kami Tuhan. Berkati Yohanes Tarigan, dokter yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai lebih luar biasa lagi. Biarlah dimanapun saja memberitakan firman-Mu, firman-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat Kepin Sungai Skala, pelayan hamba-hamba-Mu semua, dimanapun berada, bertempat tinggal, jemaat Sungai Skala, pelayan semua. Engkau memberkati semua kesehatannya Tuhan, memberkati rumah tangganya, keluarganya, usaha pekerjaannya, semua Tuhan berkati. Bahkan kami pelayan-pelayan-Mu terus pakai, urapilah kami semua. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang susah Tuhan hiburkan, kalau ada yang terikat Tuhan bebaskan, kalau ada yang sakit Tuhan tolong mereka sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan Kepin seluruh Langkat Indonesia, jemaat Kepin seluruh Langkat Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat Langkat ini semua Tuhan. Tolong kami semua ya Bapa, selamatkan yang belum selamat lagi penduduknya. Bahkan jauhkan dari penyakit corona juga. Kota kami Binjai, Sumatera Utara, Indonesia ya Tuhan. Tolong Tuhan ampuni jika ada salah dosa-dosa kami semua. Kami rindu Tuhan, Engkaulah meredakan, melalukan Tuhan penyakit corona ini biar berlalulah. Oh, di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah melalui penyakit corona ini juga kami mengintrospeksi diri kami sendiri, kami semua pribadi lepas pribadi, baik hamba kami, jemaat umat-Mu semua ya Tuhan. Karena kami percaya ada rencana Tuhan kepada kami, supaya kami baik-baik hidup ini. Kami takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati pemerintahan kami Tuhan dari teratas sampai terendah. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Amin. Selamatkanlah bangsa kami Indonesia. Presiden kami Jokowi, wakil juga Tuhan. Kau melindungi, Kau menjaganya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kiranya jugalah Tuhan sembahan kami, pujian kami, doa kami, semuanya boleh berkenanlah di hadapan Tuhan. Bahkan kami memberikan persembahan-persembahan kami untuk juga memperbesar, memperlebar kerajaan-Mu di bumi. Berkati tangan-tangan kami yang berkorban. Amin. 30, 60, 100 kali lipat juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya secepatnya juga Corona berakhir dan kami boleh beribadah raya, beribadah kelompok sel seperti yang sudah-sudah semuanya Tuhan. Karena kami ya Tuhan, Engkau sudah pilih kami menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Kami rindu beribadah bersama-sama, ibadah raya, ibadah kelompok sel, selalu memuji Tuhan. Karena Engkau Tuhan pilih kami supaya kami beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita terima berkat, yaitu damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari mulai sekarang ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk menjemput kita. Mari kita katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku